Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Daramang, alhamdulillah hari ini tanggal 3 Zulhijjah Raya Gung. Ini disebut 10 hari pertama ya Pak ya. 10 hari pertama yang oleh sebagian ulama disebut dia nyambungnya ke walayalin ashar wal fajri walayalin ashar wasyafa'i wal watr wal laili idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Jadi walayalin ashar 10 malam, 10 malam. Malam yang 10 itu adalah awal bulan Zulhijjah. Kalau Ramadan akhir 10 gitu ya Pak ya. Kalau Zulhijjah awal. Tidak ada amal yang amat dicintai Allah. Tidak ada hari yang di dalamnya dilakukan amal soleh apapun sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semua amal. Kalau mau melakukan amalnya milih puasa, boleh puasa di semuanya kecuali tanggal 10 yang nggak boleh gitu. Kalau mau sodako boleh sodako terus tiap hari sodako, maka diakhiri tanggal 10 sodakohnya khusus namanya kurban, sembelihkan seekor domba, seekor sapi, seekor unta gitu. Sembelihkan iraqatud dam namanya kata Nabi. Tidak ada amal yang paling baik di tanggal 10 Zulhijjah kecuali menyembelih hewan kurban, namanya udhiyah. Al-udhiyah itu ma yuzbahu wa hiya ma yuzbahu taqarruban ilallah, apa yang disembelih dalam rangka taqarruban ilallah itu disebut udhiyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bahas itu. Itu mah fikih nanti ya Bu ya. Ini nih yang keempat nih, kita mau coba lihat yang keempat nih. Ini dia nih. Warabi'u ja'i'un da'im ma'ahu fikrun hadir. Kalau kita kata kaidah yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kita membiasakan hidup prihatin. Kalau kemarin 2 pekan lalu sederhana Pak ya, hidup sederhana. Nah, sekarang lebih dari sederhana, prihatin. Biasakan perut lapar, biasakan hidup pas kalau bisa kurang. Kan kalau lapar tuh kurang ya Pak. Kalau pas itu nggak lapar, tapi juga tidak kenyang, itu pas. Kalau lapar tuh kurang gitu. Biasakan lapar. Ada nggak Bapak yang nggak pernah merasa lapar sepanjang hidup? Maka wajib dia merasakan lapar 1 bulan. Itu teh kaidah. Jadi dalam 11 bulan boleh kalian tidak merasa lapar, maka aku hadirkan bulan yang kalian harus merasa lapar dengan sengaja. Namanya ja'i'un da'im. Ja'i itu lapar. Ternyata ada hikmahnya lapar itu. Bagi yang bersengaja, kalau dia lapar mulainya menahan tidak makan dari mulai fajar sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari, namanya as-shaum. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Itu kan sebelumnya ada Kalian boleh makan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal
fajr, thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, biasakan lapar itu. Ada nggak kaidah gini di kita nih? Ini teh kaidahnya menurut saya sih nggak benar. Cukup bapak saja sama emak yang merasakan lapar hidup teh. Marane mah ulah merasakan lapar. Sehingga habis-habisan bapak teh terus ngintip anak nanti supaya tidak merasakan lapar. Justru dengan begitu seakan dikatakan kalian tidak mendidik anak kalian sematang kalian. Dia menjadi cengeng Pak, karena nanti sekalinya lapar gering tuh Pak. Langsung sakit dia. Emahnya lah, asam lambungnya lah, pencernaannya lah. Urusannya sama ahli gastro tuh. Langganan ke gastro. Ujungnya ke IGD kan IGD Pak ya. Langganan setiap sebulan ke IGD karena GERD. Itu udah bercampur sama pikiran tuh Pak, kekhawatiran yang berlebih. Oh, lapar terus gini kayak sakit ini. Padahal kalau laparnya disengaja, laparnya memang untuk mendidik. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ja'iun da'im ma'ahu fikrun hadir. Kalau orang yang membiasakan hidup lapar, membiasakan berarti sengaja ya Pak ya. Maka dia punya kematangan, berfikirnya itu benar. Fikrun hadir. Habib Al-Lafaf, tadi sudah saya screenshot di sini. Ini dia, Hamid Al-Lafaf. Wa an Hamidin Al-Lafaf, yang bawa Pak, rahimahullahu annahu qala arba'atun talabnaha fil arba'ah. Kata beliau, arba'atun, mana dia, ini harus nulis di sini aja. Jadi nggak gambar, salah. Berucing jadi. Salah pijit berarti. Ini dia nih. Ini nggak pernah saya pakai. Gimana nih Bang? Inilah sebelah aja lah nih. Arba'atun talabnaha fi arba'ah fa'akhta'na turuqoha. Kita salah jalan, salah nganggap. Kita anggap bahwa kaya itu ada di harta. Betul Pak ya? Sering orang anggap gitu kan? Padahal kata beliau, Hamid Al-Lafaf rahimahullah, fawajadnahu fil qanaah. Padahal kami dapatkan di merasa cukup. Begitu merasa cukup, maka itu sudah dapat hadir terus. Nah, loh. Saya hafal sajalah, saya hafal itu Kak. Saya hafal. Jadi yang tadi mana lagi hilang? Ini dia. Ini Baitul Mu'min. Ini dia. Kita nganggap kaya itu ada di harta. Fawajadnahu fil qanaah. Tapi adanya ternyata di qanaah. Qanaah itu alhamdulillah Allah cukup kasih kita. Allah kasih cukup alhamdulillah. Nah, itu qanaah itu Pak. Alhamdulillah cukup. Punya mobil 5, alhamdulillah cukup. Istri mah satu aja. Alhamdulillah saya punya istri solehah banget Ustaz. Itu teh ucapan-ucapan qanaah. Memang sih lah tidak secantik Allah namanya wah. Ini yang dari India atulah
Sejaman-zaman kita sahanya. Tapi istri saya soleha banget, alhamdulillah. Di kitu kieu ge calik. Di bawah seneng, ngerti bahasa Sunda nggak? Ya, ngerti. Di bawah senang dia siap, di bawah susah siap, soleha banget. Gak minta banyak istri saya itu, cuman buat perawatan aja tiap bulan itu. Cukup lah alhamdulillah perawatan 30 juta sebulan Ustaz, istri saya soleha. Mata kinclong terus. Soleha gitu, ngaji terus. Itu teh sifat qanaah. Alhamdulillah Ustaz. Anak-anak saya alhamdulillah soleh, saroleha. Ada yang berumah tangga, coba ada kerja, sebagian ada yang masih sekolah kuliah, alhamdulillah. Cucu-cucu juga alhamdulillah, karasep. Itu tuh ucapan-ucapan qanaah. Alhamdulillah rumah saya nggak besar-besar amat, tapi cukuplah bisa tempat tidur di situ, istirahat, makan, bercengkrama sama keluarga, membina anak keluarga. Alhamdulillah. Nggak jauh sama masjid lagi, itu ucapan-ucapan. Itu teh harus diucapkan, Pak. Nggak usah di depan orang lain, ucapkan di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Itu menandakan bahwa kita sedang menanamkan sifat sikap qanaah. Kita nganggap bahwa rohah itu nggak ada masalah dalam harta yang banyak. Sarwah itu harta melimpah. Kelihatannya kalau harta banyak mah nggak ada masalah hirup teh. Suka ada yang ngomong gitu nggak? Dikasih aja harta banyak sama Allah, mulai awal masalah, hayang kawin deui. Pengen ganti mobil aja udah jadi masalah, bener nggak Pak? Pengen ganti ini rumahnya, kelihatannya mah kita harus pindah lah, jangan di sini terus. Udah mulai masalah itu Pak. Dia sudah nggak cukup apa yang ada dia nikmati hari itu, nggak cukup. Jadi pengen, maka kata Syekh Hamid Al-Lafaf, justru itu awal masalah. Jadi adanya di mana itu roha itu? Adanya kalau masalahnya, kalau hartanya sedikit. Kalau hartanya pas. Talabna lazzat, talabna ni'mah fil lazzat. Kita menganggap yang nikmat-nikmat itu adanya di makanan lezat, betul Pak ya? Kata Syekh Hamid Al-Lafaf salah. Justru yang lezat itu adanya di mana, Bu? Badan yang sehat. Sok dikasih badan sakit, tengareuna, teu arenak semua. Gepuk mah ecot jadi hasem. Sambal cibiuk jadi telada. Sate maranggi jadi taeas. Jengkol anu biasana raos ngeuna jadi parahit. Karena badan sakit. Jadi adanya di mana? Nikmat itu, badan yang sehat. Gepuk. Udah enak, betul Bu? Gep jeung gepuk atau maksudnya jeung kerupuk. Jeung kerupuk mah karbo deui atuh. Gep sangu gepuk. Nikmat enggak? Cocol kentah karena sambal. Maaf nuker sarumnya. Nah, kemudian ini dia nih syahid pembahasannya hubungan sama ini. Kata beliau, talabna al-ilma. Kita mencari ilmu, menganggap cari ilmu yang enak itu kalau perut kenyang. Fi batnin syabi'in, perut kenyang. Pada kata beliau, justru dia dapat ilmunya masuk tuh, mantap tuh kalau fi batnin ja'iin, kalau perutnya lapar. Prof, waktu sekolah dulu pasti susah kan? Beda dengan orang yang sekolah dikasih segala cukup, coba jajannya 100.000 sehari. Dikasih mobil hiji, coba Pak, pakai supir.
Kadang-kadang supirnya disuruh di warung kopi, manehna indit. Kayak disamper deui. Supirnya ditanya, tadi kemana aja sih Neng? Duka sana. Oh duka kumaha? Saya mah di warung kopi seharian. Ditanya sama bapaknya, udah nggak belajar Pak, bolos. Kira-kira dapat ilmu nggak yang gitu? Terlalu senang. Nah, jadi kata ya, yang lain belum? Ya. Ya situ aja. Ini ngabibita apa naon nih maksudnya? Siap nuhun, ini soleh pisan orang Baitul Mumin teh. Ngaji can beres geus sejol nu kieu nya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah aya. Tenang, Pak. Nah, kita masuk sekarang ke ayat 63 surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam Al-Quran itu ada namanya abdun. Abada itu menyembah. Abid hamba. Abid hamba. Ibad jamak dari abid. Abid jamaknya ibad. Abdun. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Dan hamba Allah yang maha rahman ini Pak. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Hamba yang biasa kayak kita ini sekarang ditempelkan kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah setelah Allah. Nama kedua setelah Allah. Huwallahur Rahmanur Rahim kan? Ar-Rahman itu yang maha pengasih di dunia kepada semua makhluk. Ar-Rahim yang maha penyayang kepada hanya yang taat saja di akhirat. Kepada yang taat saja waktu di dunia, dikasihnya nanti di akhirat. Itu Ar-Rahim. Makhsusah li'ibadir rahman. Khusus buat hamba-hamba Allah Ar-Rahman anu saroleh seperti ibu-ibu sini. Seperti kita ini semua. Yalah pede baelah, mudah-mudahan memang solehah. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang kalau jalan di muka bumi, masya yamshi, yamshun fi'il mudhari dia. Jamak, yamshun, hum yamshun. Hum siapa? Ibad. Yamshunahum yamshun, mereka berjalan 'alal ardi, di atas muka bumi, haunan. Haunan itu rendah hati. Jalannya itu tidak mengusungkan dada. Jalan biasa saja. Padahal dari segi harta mungkin dia patut jalan tuh. Tapi ternyata dia jalan enggak. Ya gini saja, biasa saja, ketemu orang juga biasa saja, ngobrol biasa saja. Karena dia bilang harta itu tidak membuat orang jadi mulia. Karena ukuran mulia itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. La farqa baina arabiyyin wa ajami. Tidak ada beda antara orang Arab sama orang Ajam illa bit taqwa, kecuali dengan takwa. Yamshun, berjalan. Masya yamshun. 'Alal ardi, di atas muka bumi, haunan, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau berjumpa sama orang yang tidak berpendidikan, dia akan selalu mengatakan yang baik-baik saja. Qalu salama. Mereka berkata, ibadur rahman ini perkataan yang baik, yang menyelamatkan orang, yang mendidik, yang mengedukasi. Orang boleh jadi ngomong kasar sama dia tetap tidak. Kenapa? Karena dia baiknya karena Allah, bukan karena orang lain.
Kan pernah saya kasih contoh Pak, ada orang yang prinsip hidupnya gini, kalau mereka baik, aku lebih baik. Kalau mereka jahat, aku lebih jahat. Ada yang gitu nggak? Ada. Di sini. Bukan di Garut kan? Tadi saya nggak boleh nyebut Garut katanya. Tong Garut Ustadz, Tasiknya. Bener nggak Pak prinsip begitu? Jangan bilang ceeti ya. Di ceeti mah lamun maranehanana aralus ke ceeti, ceeti lebih soleha. Tapi kalau manehna jahat ke ceeti, jangan sebut ceeti. Ceeti lebih jahat daripada maranehanana. Bahasa Sunda ini. Kalau mereka baik, saya lebih baik. Tapi kalau mereka jahat, saya lebih jahat. Ucapan itu nggak benernya di mana? Potongan yang pertama bener nggak? Kalau mereka baik, aku lebih baik. Bener nggak? Salah tuh Pak. Kenapa salah? Karena dia berbuat baiknya cukang lantarannya perbuatan baik orang lain. Maka jadi otomatis karena ada potongan yang pertama, jadi potongan kedua hadir. Coba kalau dia baiknya karena Allah bukan karena kebaikan orang lain. Mau orang lain baik, mau orang lain jahat pun dia tetap baik. Karena dia berbuat baiknya karena Allah. Wah itu sejati itu kebaikan. Kenapa kamu disakiti? Tenang, biarin aja urusannya dia. Saya nggak bisa tuh balas-balas gitu, nggak ada bagi saya. Kamu balas dendam tuh nggak ada. Siapa Bu yang sok dendaman, sok ibu sok dendaman saha? Memang laki-laki aja yang bisa begitu. Udah begitu ngomongnya ibu-ibu tuh. Ibu-ibu juga bisa Ustadz. Kayak ketong emosi ke Ustadz Bu. Tenang Bu, kalem. Jangan mentang-mentang dia laki-laki Ustadz. Saya gak laki Bu, tenang. Kenapa? Nyata. Mulai. Tenang. Kita harus baik. Baiknya kita karena Allah. Kan ada dulu pernah saya sampaikan. Pak, gaya perdagangan dari barat itu yang pakai hadir ada konsepnya Pak ya, ada Alfamart, ada macam-macam sekarang kan. Kalau kita bandingkan sama pasar tradisional, jujur mana? Supermarket sama tradisional. Jujurnya di mana adanya? Di supermarket Pak lebih jujur tuh. Supermarket tuh yang busuk-busuk dipisahin, yang ini dipisahin, yang seger-seger sama ya Pak ya. Ini yang sudah kemarin, ini yang baru. Kita bisa milih ya Pak ya, bener nggak? Tradisional kadang-kadang nggak milih tuh Pak. Udah dibungkut tuh, diikat tuh langsung. Set. Kalau di sana kita dikasih plastiknya, ngambil sendiri, betul Pak? Plastiknya ambil sendiri. Timbang, kan gitu ya Pak ya. Kalau di sana timbangannya juga nggak perlu belum tentu jelas tuh Pak. Ini perkeliruan yang ada ya Pak. Tapi kalau dia jujur, yang di tradisional jujur, saya lagi ceritanya sekarang nih, yang jujur tuh banyak, tradisional tuh banyak. Yang supermarket itu tanya dia, konsepnya tuh dari barat. Kenapa jujur? Dia nggak baca Quran, nggak baca hadis. Kenapa jujur? Karena orang jujur pasti untung, kata dia. Kalau kita jujur, maka orang bakal terus datang. Return, balik lagi untuk belanja itu terus. Balik lagi. Jadi pelanggan dia. Karena jujur. Di situ mah timbangannya nggak kurang. Saya udah coba tuh, bener timbangannya. Tapi jangan yang di situ tuh, yang di situ mah tuh suka kurang timbangannya. Itu teh Pak, pasti nanti tuh bakal ramenya ujungnya teh kayak yang jujur, betul Pak ya? Nah, ditanyalah kita ahli masjid, kenapa jujur Anda? Diperintah sama Allah. Bukan karena pengen untung. Untung mah pengen, tapi jujur saya karena Allah. Mana yang dapat pahala?
yang karena Allah. Kenapa ibu jujur? Sebab suami saya jujur. Nah itu mereaksi Pak. Sok dapat suami tidak jujur. Teu jujur si ibu. Kunaon ibu teu jujur gitu. Dan mana gitu jujur ke saya? Ada nggak yang gitu? Aya wae pokoknya. Karena reaktif kita nih. Bukan proaktif. Kalau proaktif itu yang jujur lebih dulu karena Allah. Itu proaktif. Jadi karena manajemen nih, Stephen Covey itu menyebut begitu. Orang yang pertama jujur, tapi kalau dia mah karena dia mungkin tidak beragama, nyebutnya jujur untuk kejujuran. Kebenaran universal. Kalau kita kan kejujuran untuk Allah, Pak ya, dalam agama. Oke, baik, kembali. Kata Allah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah menyatakannya dengan wa khatabahumul jahilun. Kalau orang-orang bodoh menyapa dia. Orang bodoh tuh kan dia nggak punya perbendaharaan kata yang banyak Pak ya. Dia mah perbendaharannya cager kan gitu ya Paknya. Cager, orang jawabnya kumaha? Cager, alhamdulillah, sehat walafiat. Kan gitu Pak ya. Nggak usah harus rugi gini. Oh, mana kasar orang halus gitu ya. Ulah gitu. Orang mah tetapnya orang. Alhamdulillah damang Kang. Irain di teh. Kamari. Nah, gitu. Jadi biasa aja ngomong yang sopan, yang santun, yang baik. Itu namanya qalu salama. Qalu salama. Nah ini Pak, ternyata dia cara membentuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Karena dia biasa sujud ke Allah. Kalau malam tuh tidak begadang karena sesuatu yang gak ada gunanya. Dalam hidup kita kan ada dua. Ada yang important, ada yang penting, ada yang urgent. Yang penting, kalau jelas kalau dia hal itu penting dan urgent udah jelas, nomor satu, priority itu. Kadang-kadang kita bingung, ini penting nih tapi tidak urgent. Ini urgent meskipun gak penting gitu. Mana didahulukan? Priority kan? Nah, dia pas. Ibadur Rahman pas. Maka malamnya digunakan walladzina yabitun, bata yabit. Kita kalau haji mabit Pak ya. Mabit di mana? Di Mina tanggal 8 hari tarwiyah. Kemudian Arafah wukuf. Kemudian malamnya kita mabit di mana? Di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Terus paginya itu tanggal 10 kan? Kemana? Ke Mina. Ngapain? Melontar Aqabah. Yang 7 lontarannya Bu ya. Terus tahallul. Terus tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah balik lagi ke Mina. Ngapain? Mabit. Mabit itu yabit. Bata yabit. Rumah ibu, ini masjid kita namanya apa? Bait. Bait rumah. Rumah itu maksudnya apa? Tempat bermalam. Tempat bermalam nih. Jadi tempat bermalam, bait. Bait kalau mana rumahmu? Wen baitak. Di mana rumahmu? Mana rumahmu? Bait. Ada baiti. Maka kalau ibu bilang baiti nanti rumahku dan surgaku. Nah, di sini Baitul Mukmin, inilah rumah orang mukmin yang kalau masuk ke sini langsung tunduk. Bukan maksudnya tuh bait itu nyaman, Pak. Bapak tempat yang paling nyaman di mana? Sok punten. Di rumah kan? Maka rumah ibarat masjid ibarat rumah. Ibu nyaman ada di 2 tempat. Di mana nyaman?
pada saat sholat di masjid, pada saat istirahat di rumah Pak. Begitu bepergian, orang yang jarang bepergian tuh hayang gerah balik gue ke imah. Saya seharian kemarin ada di luar kota. Sampai jam sore gitu, dah hayang balik Pak ke rumah. Dah iya teh sebab pakai baju yang itu gitu ya Pak ya. Kalau di rumah kan udah langsung ganti Pak, di sarung. Jadi nyaman di rumah ya. Nyaman. Di mana lagi tempat yang nyaman? Di masjid. Karena ini Baitul Mu'min. Apalagi maksudnya diberi nama bait? Tempat yang paling diutamakan. Kalau lagi hujan besar, ada banjir, kita ingat rumah kita. Aduh, bocor. Aduh. Terus ingat yang kedua, masjid. Bocor nggak masjid dia? Nah, karena ini rumah orang mukmin, Baitul Mu'min. Walladzina yabitun, orang yang melewatkan malamnya. Dengan cara apa melewatkan malamnya dia? Sujadan, sujud, wa qiyaman, dan berdiri. Maksudnya apa? Sujadan wa qiyaman. Salat tahajud dan witir, salat malam. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Untuk siapa qiyamul lailnya? Selalu Allah bilang pakai gini, li rabbihim. Hanya untuk Tuhan yang tadi saya sebut tuh Pak. Untuk Tuhan, untuk Allah, untuk Tuhanmu yang sudah kasih rezeki, yang akan kasih rezeki. Sehingga kata Allah, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salli li rabbika wanhar li rabbika. Asalnya kalimat itu salli li rabbika wanhar li rabbika. Cukup satu, salli li rabbika wanhar. Kalau saya mah karena nggak bisanya bahasa Arab segitu-gitunya, maka saya bilang fasalli wanhar li rabbika. Maka salatlah dan berkorbanlah hanya untuk Tuhanmu. Allah menyusunnya fasalli li rabbika wanhar. Kalau ini yabitun, melewatkan malamnya. Kalau yabit malamnya itu berarti mabit itu Pak udah malam, tengah malam itu bangun. Tidurnya dia mengistirahatkan tubuhnya itu dari mulai ba'da salat isya sampai muntasifil lail, sampai lewat tengah malam. Begitu lewat tengah malam yabit. Dia sudah mulai bangun berdiri sujadan wa qiyaman. Boleh memilih kemudian kalau di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, boleh setengahnya, awin qus atau kurangin, minhu qalila, au zid atau tambah. Kurangi, tambah, setengah, pokoknya dia sepertiga. Ini disebut yabitun. Dia mulai sudah bangun. Rugilah bagi hamba-hamba Allah. Bukan dia disebut ibad kalau bangunnya pas azan subuh. Bukan ibad. Ibadur Rahman adalah yang bangunnya itu sebelum azan subuh. Minimal azan pertama. Kalau di Mekah Madinah itu azan 2 kali. Jadi azan pertama dan azan kedua. Azan pertama 1 jam sebelum subuh. Sebelum azan fajar, azan subuh. Azan kedua, itulah azan salat subuh. Dibedakannya apa? Dibedakannya kalau azan sebelum subuh, azan biasa. Tapi begitu azan waktu subuh, pakai as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. As-salat, sebab sudah tidak boleh lagi ada yang dibangunkan oleh azan itu. Karena dia tidak termasuk ibadur rahman. Ibadur rahman itu sudah mulai bangun sejak kapan berarti? 1 jam sebelum azan subuh. Azan subuh jam 4.32. 32, Bapak 34. Orang tengah-tengah itu tilu lah. Arah adil. 33. Berarti
Itu teh jam 4.33. Berarti ibadur rahman tuh sudah bangun jam 3.33. Ustadz, apakah baru bangun jam 3.33? Enggak, sudah sujadan wa qiyaman, sudah berdiri dia. Berdiri doang? Enggak, sujud dia, ruku dia, sujud dia. Apa itu berarti? Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa rabbuka ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Jadi wa minal lail dalam bahasa Arab, min itu litab'id, untuk sebagian kecil. Jadi sebagian dari malam ambillah bagimu. Kalau saya biasanya 1 jam. Jadi kaedahnya 1 jam aja sholat malam tuh. Hitung 1 jam ya, kurang dikit ya lebih dikit nggak apa-apa kan tadi. Awin kus minhu awzid alaihi gitu. Aw min wan unkus minhu zid alaihi, kurangi tambah sekitar gitu. 1 jam. Kalau dibiasakan itu. Ini biasa semua ya. Kalau satu tahajudnya seminggu berapa kali? Kan ada yang tahap itu, saya seminggu cina baru 2 kali Ustaz, baru 3 kali Ustaz. Nggak apa-apa, bertahap aja. Sebab dia tetap nafilah, dia sholat nafil, nawafil, tambahan. Sholat sunnah. Kalau bapak lagi kecapean, ibu nggak usah bangunin. Saya juga suka pesan, kalau kayak kemarin saya alam apa tuh dari Garut, terpaksa disebut dari Garut lagi. Karena balik dari Garut nyetiran, macet itu kan di Leles, di Kadungora kan. Terus lalu saya sholat maghrib isya akhirnya di Masjid Bani Adam tuh Pak ya. Bani Adam. Udah mulai lulus gitu. Biasanya kalau lulus gitu pesen tuh sama istri itu. Jadi kalau biar waktunya sholat malam kalau ketiduran ya nggak usah dibangunin kan gitu, kira-kira begitu. Jadi kalau udah kecapean gitu tuh cuman sholat witir saja. Syafa' wal witr. Jadi 2 dan 1. Kalau kita punya kesempatan 3 rakaat, Pak, maka bedakan yang genap dari yang ganjil. Berarti kalau 3 itu genap ganjilnya 2, 1. Kalau Bapak milihnya 5 kan bisa 2, 3 ya Pak ya. Kalau 3 mah 2, 1 Pak. Nah, saya witir sudah 2, 1. Yang 2-nya namanya itu yang tadi sebut. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Syafa' itu genap, witir itu ganjil. Bedakan yang genap dari yang ganjil. Rasul begitu membedakan. Maka di Mekah itu yang namanya sholat witir itu selalu 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2-nya apa itu teh? Kapan genap? Iya syafa'. Karena kata Nabi, pisahkan yang syafa' dari yang witir. Sekarang Bapak hilangkan tuh pikiran gini. Yang namanya witir mah tetap dong, namanya ganjil. 1, 3, 5, iya. Tapi ada hadis Nabi, kalau kalian mau melakukannya 3, boleh melakukannya 2, 1. Pisahkan yang genap dari yang ganjil. Jadi 2, 1, di breakdown 2, 1. Gitu. Dan itu sudah dilaksanakan puluh tahun di Mekah. Kalau sholat witir di sholat taraweh, pasti 2, 1. Ujungnya itu Pak. Rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Kafirun, itu 2 rakaat syafa', salam, berdiri lagi 1 rakaat, suruh baca Al-Ikhlas, sajah atau
trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Gitu ya Pak ya. Boleh 3 ya boleh. Boleh 5 boleh. 7 boleh. Maksudnya nggak pakai salam, sekali salam aja. Boleh, nggak apa-apa Ibu. Boleh. Witir Nabi paling banyak berapa? 11. Witir Nabi paling banyak 11. Paling sedikit 1. Paling sering 3. Ah, itu gini jawabannya ya. Witir Nabi paling banyak 11. Paling sedikit 1. Biasanya 3. Siap? Minimal itu. Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Maka kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalau beliau witirnya di awal malam Pak, berarti kan witirnya itu ba'da salat Isya. Dia tidak disebut tahajud. Dia disebut witir. Kira-kira berapa rakaat itu Abu Bakar sama Umar salatnya? 11 rakaat. Cuman jangan disebut tahajud. Tahajudnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalau melakukannya setelah tidur baru disebut tahajud. Gitu. Boleh nggak habis ba'da isya sholat 3 rakaat? Bagus, boleh. Paling sering itu 3. Memang paling pas itu kita menyebut witir itu 3 ya Pak ya. Benar Pak ya? Ya tidak berehan, tidak pelit gitulah, kira-kira pas lah. Pas. Ternyata membiasakan diri kayak gini itu termasuk gaya hidup prihatin Pak dalam hidup. Mengurangkan hak tidur kita. Di surat Al-An'am, ini hafid ente ya? Belum. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbanan. Dzalika taqdirul azizil alim. Allah menjadikan malam buat istirahat. Kita bagi sekarang bagaimana caranya malam istirahat. Malam yang dimaksud itu adalah al-lail, itu adalah mulai dari awal malam maghrib sampai muntasifil lail jam 12 sampai lewat tengah malam. Itu disebut al-lail. Itulah waktu istirahat. Maka berdosa, tanda kutip Pak ya, berdosa orang yang mulai tidurnya jam 12 lewat 15 menit. Karena itu sudah bukan lagi waktu istirahat. Waktu istirahatnya adalah sampai jam 12 lewat 5 menit. Jam 12 lebih waktu apa? Orang yang prihatin dia sudah bangun. Orang yang mau mendidik dirinya agar pikirannya tajam, otaknya tajam, hatinya halus, maka dia sudah bangun. Ada yang memulai sholat. Kalau mulai sholat dari jam 1 sebut Pak ya. Itu enak, banyak istirahatnya. Sholat 2 rakaat, baca Quran. Ini bagi yang umurnya sudah 60 ke atas. Kan sok nyilek, walaupun bangun teh sare itu punya. Ibu kalau susah tidur jam 1 gitu ngapain Bu? Nyeseh? Masa nyeseh? Ngaji Bu ya? Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ya nantilah kalau di pleternya mah akhir-akhir itu ngaji istighfar gitu. Beres, sholat lagi gitu. Nyantai. Beres lagi 2 rakaat, beres lagi, bekas ada incu tadi datang siang beresan. Nah ini namanya walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Nah, supaya
kita termasuk yang ja'i itu yang tadi hidupnya prihatin tuh bangun lebih awal. Maka orang yang sudah 60 tahun lebih kayak saya gini, kan Bapak mah ini baru 36, ada yang 37 ya. Itu siang tuh sebaiknya tidur. Siang sebaiknya tidur. Dan tidur siang sebaiknya, nah gitu pakai sebaik-sebaiknya, ba'da sholat zuhur. Dan sebaiknya jangan lebih dari 1 jam. Cukup 40 menit, 30 menit. Namanya qailulah. Qailulah. Tidur sebentar di siang hari. Memberi kesegaran. Maka di Cordova, saya kemarin ke Cordova, ke Spanyol, Cordova, itu masih ada kota yang biasa Pak, mati dia di siang hari karena sarare, tidur. Orang Arab itu dia habis sholat zuhur tidur Pak. Kalau toko dia tutup, buka lagi asar. Dia waktu istirahat siang. Jadi istirahat siang itu menopang bisa prihatin bangun lebih awal di waktu malam. Yabit, waktu mabit itu. Jadi mabit itu harus lepas tengah malam Pak ya, mabit. Pas tengah malam. Jadi kalau tidur siang yang nggak tidur, itu biasanya ripuh sholat malamnya Pak. Pak belit jeung tundung. Matak dia bilang, teu hayang deui sholat malam. Jadi teu hayang deui. Karena dia tidak mendapatkan kenikmatan. Nah, jadi caranya bagaimana cara pengelolaannya? Kelola kayak gitu, tidur meskipun sebentar. Kemarin saya habis kecapean harus berangkat ke Jakarta. Saya bilang teman saya yang nyetir, punten ya saya tidur sepanjang jalan ya. Nggak apa-apa Ustaz, saya tidur. Seger. Karena memang kurang tidur. Ya resiko-resiko Ustaz gitu. Saya ngaturnya ya kan Pak ya. Pulang malam, pulang kajian ini itu susah. Ntar kalau udah kajian tuh pakai ada yang nanya lama Pak kalau udah malam tuh Pak. Udah gitu dikasih makan, coba. Kasih makannya ke Ustaz tuh ngeunah-ngeunah. Padahal kata Polda di rumah sudah dikasih tahu Polda. Farhan, istri di rumah udah diwanti-wanti tuh, nanti nggak boleh makan ini. Wah, jadi repot nih. Cek saya protes aja, boleh mah semua dimakan asal jangan banyak. Ustaz ini siap, oh iya ini udah masak loh, iyalah dikit-dikit aja kan. Tanda menghormati orang ya Pak ya. Coba kebayang udah malam gitu semua makan, wah balik ke rumah tidur, wah udah. Jadi pola nggak sehat. Islam mengajarkan ibadur rahman itu sehat, kuat. Untuk apa Pak? Salah satu tujuannya. Secara fisik efeknya supaya sehat Pak. Supaya tenang batin, sehat badan. Jangan gara-gara sholat malam jadi gering. Itu yang nggak boleh tuh. Sehingga ujungnya gini, kenapa pada sakitnya? Ya gara-gara sholat malam. Gara-gara sholat malam jadi dosa. Itu disebut faqadih tamalu buhtanan wa itsman mubina. Dia dengan ucapannya jadi dosa, nauzubillah min dzalik. Ucapan-ucapan dosa tuh Pak. Kan udah cukuplah kita tiap hari ngucap-ngucap dosa tuh Pak. Tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita, itu tuh dosa mulu gitu. Apalagi udah kayak gini. Gara-gara ibadah disebut. Kenapa jadi gitu teh hayang sare wae ya gara-gara tahajud terlalu. Coba ganti polain, bikin pola. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Orang yang selalu kalau disebut dalam Quran yaqulun itu bukan hanya ucapan lisan tapi juga di hati. Orang yang selalu dalam lisan dan di hatinya yaqulun rabbana asrif 'anna adzaba jahannam. Ya Allah jauhkan kami dari azab jahannam. Ajaran orang prihatin Pak, bukan minta nikmat dulu, tapi hindari dulu dari dosa, dari jahanam.
Cak, yang diminta apa ini setelah sholat malam nih? Jauhkan dari azab jahanam. Bukan minta, ya Allah mobil baru, ya Allah rumah baru, ya Allah. Janganlah masa istri baru. Minta. Bukan itu yang diminta. Bukan kenikmatan dunia, benar Pak ya? Yang dimintanya apa? Jauhkan dari azab neraka jahanam. Inna azabaha kana gharama. Karena azab neraka jahanam itu Masya Allah. Yang menghinakan kita dan kekal abadi kalau di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Oke. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Karena neraka jahanam itu, neraka itu adalah seburuk-buruk mustaqar, tempat menetap dan tempat diam, wa muqama. Ini dia yang prihatin ini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Ini udah kita bahas di 2 pekan lalu. Dan orang yang kalau membelanjakan anfaqu lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak israf, wa lam yaqturu, tidak terlalu pelit. Jadi kalau tidak pelit, tidak boros, tidak apa Bu? Balikan boros. Hemat mah bagus ya. Kalau kikir ya Bu ya, kikir aja rada jelek ya Bu ya. Kan israf jelek, kikir jelek gitu ya. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah antara tengah-tengah. Qawama, baina zalika qawama. Antara jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit. Kalau pakai terlalu medit, berarti kalau pedit saja boleh gitu Pak ya. Tidak boleh juga. Itu kan cap jahe ya. Cap jahe. Nah, tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu Pak adalah kecerdasan kita. Berapa yang patut, yang pantas. Jadi ala kulli hal Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang kemarin hidup sederhana, kalau mampu, nah gini kesimpulannya. Kalau mampu sudah hidup sederhana, kalau bisa lebih prihatin. Kalau bisa mah seringlah lapar di dunia untuk bisa kenyang di akhirat. Rasulnya lagi makan ini, lagi makan kambing Pak, sama sahabat. Udah disiapin kambing. Sahabat tuh makannya lahap sekali Pak, di siang hari itu, udah habis sholat zuhur tuh. Wah, apa kata Nabi? Bentar. Kenapa kamu sampai nafsu begitu? Sisakan makanan ini buat akhiratmu. Jerok banget ucapan itu. Jerok, tahu jerok? Para dalam. Sisakan makananmu buat hari esokmu. Hari esok maksudnya apa? Akhirat. Sisakan maksudnya apa? Jangan kau makan habis sampai kemerkaan, kasih orang lain. Tapi yang terjadi di Arab sekarang, yang terjadi Pak, 95%. Saya nggak berani 99%. 95%. Kalau saya makan di rumah makan Arab, di Saudi, di Mekah maupun di Madinah. Di Mekah Madinah nih Pak, itu selalu bersisa. Di nampan besar, Bapak bisa lihat kalau mereka makan tuh. Pesan tuh banyak-banyak gitu. Makan memang banyak, tapi pasti bersisa. Coba bandingkan sebelahnya orang Indonesia, pasti bersih nampannya. Bukan karena miskin, karena soleh Pak, betul nggak? Jadi kesimpulan saya orang Indonesia lebih soleh dibanding orang Arab. Di tempat makan, tempat sholat beda deh yang kayak kita bahas. Ya kan harus begitu Pak, tempat sholat. Alhamdulillah. Orang Indonesia ternyata nggak soleh kalau diundang pernikahan. Karena 95% makanannya di bawah kursi disimpan berlebihan, betul Pak? Ambil kebanyakan. Sugante ngeunah, cepanehan ada teh. Kenapa nggak dimakan Bu? Sugante enak. Cik atuh ari can pasti banyak nyobaan masa etik. Kan tidak ada ceksa sahur pembawa acara teh cuma sekali ya, nggak boleh bolak-balik ke tempat makan kan enggak Bu, betul nggak? Ambil dikit kurang, ambil lagi kan gitu boleh. Kalau lamun 5 kali dicirian sih memang, karena pakai CCTV kan.
Kalau 2 kali kurang dikit mah nggak apa-apa Pak. Daripada sebab, nah ini ujungnya nih Pak, ujung dari kajian kita. Wala tubazzir tabzira, jangan melakukan tabzir, innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang mubazir itu temannya syaitan. Punten, sekali lagi ibu-ibu, jangan biasakan menyimpan makanan mubazir di atas meja makan sementara kita ke tempat tidur. Enggak usah, enggak di meja makan. Di kulkas. Eta kulkas bau segala habus. Sesa makanan, bener gak Bu? Anu can asakan aya anu kulkas badak-badak. Mubazir nggak itu? Ingat, sepanjang banyak mubazir di rumah kita, berkah hilang dari rumah. Berkah pergi dari rumah kita. Berkah yang mau datang terjadi tercios. Hanya di rumah orang yang lapar karena Allah, berkah bakal datang. Hemat karena Allah, itu yang bakal menjadikan orang asak berpikir, berilmu, matang, dan insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Siap Bu? Insya Allah. Jadi kalau ingat ya, summalatus alunna yauma izin anin naim. Kemudian kalian pasti akan ditanya sekecil apapun nikmat yang pernah dikasih. Akan ditanya, meskipun gak dimakan, apalagi dibuang di tempat sampah, mubazir. Pernah ibu micin jeruk dari kulkas ke tempat sampah? Kunaon sampai buruk itu? Kahilapkeun. Hilap ku saha? Ku setan. Pan ya? Setan pengen kita ini mubazir. Maka tiap hari diperiksa. Oh, ada nggak pernah minuman sampai expire? Itu mubazir bukan? Mubazir. Tadinya mah bukan buat besok lagi, nggak dimakan Pak, nggak dimakan. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, jadi pelajarannya dari Abu Bakar As-Siddiq, Ar-Rabi ja'iun daimun, kalau laparnya sudah dibiasakan, insya Allah berfikirnya bakal lempeng dan lurus, pikirannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hidup prihatin agar kita mendapat ridha Allah, agar kita mendapat keselamatan dan hidup menjadi enteng dan ringan. Dunia kalau banyak-banyak disimpan yang tidak dinikmati, dia hanya memperberat hidup kita. Betul. Pikiran kita jadi kotor, hati kita jadi berat, orang jadi sakit, nggak jelas. Kalau sakitnya karena ibadah, nggak masalah Pak. Orang repot-repot sampai masuk angin ke masjid, nggak apa-apa. Kenapa masuk angin? Dari masjid, nggak apa-apa. Tapi jangan nyalain masjid. Jadi apa-apa. Tapi kalau coba teka mana ke masjid itu masuk angin, rugi. Betul nggak? Kalau mobil kegoret segala macam, kalau dipakai buat ibadah nggak apa-apa. Ini mah di garasi itu dibawa kegoret, rugi. Mending dipakai tidak kegoret. Betul Pak ya? Dipakai betul, pakai ibadah, insya Allah. Jadi kita pakai ibadah, fisik kita sehat, insya Allah. Dan janji Allah selalu sehat. Man amila salihan min zakarin aw unsa, siapa orang yang beramal soleh laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang sejahtera, yang bahagia, yang sehat. Enggak ada yang ditanya ya? Mudah-mudahan Ibu ya. Nggak apa-apa, boleh Bu. Witir itu tadi boleh 3, boleh 21 gitu maksudnya. Kalau udah biasa 3 nggak apa-apa 3 Ibu. Ya Bu ya. Berarti Ibu sudah membedakan, jadi witirnya 3 tadi tuh, terus yang syafa'nya 2 gitu ya, 4 tadi ya, syafa'nya 4 gitu kan. Itu sudah melakukan hadis itu Ibu. Kalau saya tadi bilang kan kalau saya punya kesempatan cuma witir 3, saya pisahkan 2 sama 1 gitu. Ya kan? Ya, jadi witirnya itu 3, tapi saya pisahkan yang syafa sama yang witer. Namanya syafa duanya tuh. Syafi minal witri gitu. Ada gini sampai ada gini Ustaz tuh bilang,
Mana mungkin 2 itu witir, 2 mah 2, we genap. Bukan, 2 itu dipisahkan dari witirnya. Kan 3 kita mau witir, kita pisahkan 2-nya jadi 1. Kasih lolongkrang pikiran itu. Adik orang mah gak apa-apa, ibu mau terus 3 juga gak apa-apa. Cuman kasih lolongkrang pikiran itu teh. Ada witir itu 2, 1. Puluhan tahun di Mekah itu melakukan 2, 1. Gitu maksudnya saya mah. Kalau udah biasa 3, silakan 3 gak apa-apa. 5 juga sekaligus boleh ibu. Lain nyungkun ya mah boleh. 7 boleh. Gitu. Orang rek nyobaan ya 7 sekaligus witir boleh, silakan. 5 boleh. Ya, yang nyobaan weh semua. Masa nggak tadi cobaan apa yang boleh apa ya? Boleh. Nah, ibu cobaan yang 7, cobaan yang 5, cobaan yang 3, cobaan yang 1, 2, 1. Coba. Jadi semua dilaksanakan, kan bagus nggak? Bagus, jadi tidak fanatik satu versi, Pak. Nah, gitu. Lagi ibu, mana? Tadi angkat tangan. Jangan dulu angkat kaki, angkat tangan dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhunubana dhunuban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma azzin lana bi haji baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.